Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perencanaan program dan peta jalur wisata dengan studi kasus di Kelurahan Mulyaharja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya Naila Kalista, lalu ada teman-teman saya, yaitu Alisha Auliani, Delia Kafi, Muhammad Amar Puja, Muhammad Naufal Raifa, dan juga Shailan Maita. Kemudian akan ada beberapa topik pembahasan pada presentasi kali ini, mulai dari profil kelurahan hingga perencanaan peta jalur wisata. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil Kelurahan Mulyaharja. Kelurahan Mulyaharja berlokasikan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, memiliki berbagai potensi sumber daya alam, budaya, serta kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata edukatif serta berkelanjutan bagi masyarakat maupun wisatawan. Kelurahan Mulyaharja memiliki luas wilayah sebesar 477.005 hektar dengan jumlah penduduk 24.278 jiwa menurut data Badan Pusat Statistika Kota Bogor di tahun 2022, serta memiliki ketinggian 420 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu terdapat 20 objek yang telah kami identifikasi dan temukan di Kelurahan Mulyaharja yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu biologikal dengan memiliki objek pohon bisbul, jenis bambu, kebun nilam, kolam renang tirta alam, pemancingan, dan kebun GNA. Dan kategori yang kedua yaitu historical dengan memiliki objek situs Mbah Jangkung, situs Kabayan, dan situs Langlang Buana. Dan kategori yang ketiga yaitu arsitektural dengan objek rumah produksi makanan tradisional, rumah adat Sunda, homestay bambu, di Jungle Water Park, Rivera, dan tempat penyulingan nilam. Dan kategori selanjutnya yaitu kulineri yang hanya ada satu objek yaitu Ivan's Kitchen Pizza Pasta. Dan kategori selanjutnya yaitu kulineri dan kultural dengan objek Saung Eling Center. Dan kategori selanjutnya historical dan biologikal dengan objek mata air. Dan yang terakhir yaitu historical dan kultural yaitu Agro Edu Wisata Mulyaharja dan Bengkel Sendal. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pemilihan objek yang akan digunakan pada program wisata. Dari total 20 objek yang sudah kami marking, kami menggunakan kurang lebih 13 objek yang akan digunakan pada program wisata kami. Dapat dilihat pada tampilan slide objek-objek yang kami pilih, mulai dari Saung Eling Sentre yang termasuk pada kategori kulineri dan juga kultural, hingga The Jungle Water Park yang termasuk pada kategori arsitektural. Dari total 13 objek yang sudah kami pilih, kami memilih satu objek wisata utama yaitu Saung Eling Sentre, satu objek wisata pendukung yaitu Penyulingan Nilam, dan juga satu objek wisata penunjang yaitu situs Kabayan. Ketiga objek tersebut kami pilih berdasarkan kriteria penilaian dari KOL 2003, di mana ketiga objek tersebut memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi pada setiap kategorinya, mulai dari kemenarikan, daya tahan, kelangkaan, kemusiman, aksesibilitas, dan juga kendala. Jelaskan mengenai perencanaan program wisata pengelompokan 4A yang terdiri dari aksesibilitas, akomodasi, atraksi, dan juga amenitas. Untuk aksesibilitas menuju kawasan wisata bisa menggunakan dua rute. Yang pertama menggunakan rute Jalan Raya Ciberem dan juga Jalan Cipete Raya. Untuk menjangkau destinasi tersebut bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil keluarga dan juga motor, lalu kendaraan umum seperti angkot, menggunakan Hiace 14 seat dan juga Short Elf. Adapun akomodasi yang tersebar di sekitar kawasan dengan radius 5 km, yang pertama ada Pajajaran Suite Resort, lalu ada Aston Bogor Hotel, lalu ada Red Doors, ada The Cliff, dan juga Big House. Atraksi yang ditemukan di sekitar kawasan dan masuk ke dalam perencanaan program yang pertama adalah permainan tradisional. Permainan tradisional yang akan dimainkan yang pertama adalah Rangku Alu, Bakiak Batok, dan juga Bakiak. Kedua, melihat proses pembuatan Randa Kasasar yang merupakan makanan khas tradisional dari lembur sawah yang berbahan dasar dari singkong. Yang ketiga, ke tempat penyulingan nilam, yaitu melihat proses penyulingan daun nilam menjadi minyak. Keempat, menuju bengkel sandal, yaitu melihat proses pembuatan sandal dari tahap awal sampai sandal sudah jadi. Amenitas yang ada di sekitar kawasan dengan radius 5 km, yang pertama ada
toilet umum yang tersebar di sekitar kawasan, SPBU BNR, lalu terdapat minimarket seperti Indomaret dan juga Alfamart, lalu terdapat masjid dan juga musola, dan adapun ATM seperti ATM BCA dan juga ATM Mandiri. Jelaskan konsep program Lembur Heritage Walk Jejak Budaya dan Karya Tradisional di Lembur Sawah dengan tema program yaitu Cultural Expression diangkat atas kekayaan budaya dan kewarisan di Lembur Sawah atau Meli Harja yang belum dieksplorasi oleh masyarakat luas dan terkait pada pemeliharaan terhadap budaya lokal sebagai identitas kawasan. Dan untuk usia sasarannya yaitu 18-40 tahun atau usia dewasa yang tergolong masih produktif dan juga berminat pada wisata edukatif. Dan untuk area sasarannya yaitu Jabodetabek, area Meli Harja ini tergolong tidak jauh terhadap urban Jabodetabek sehingga merupakan sarana pelarian singkat atau short escape. Dan untuk tujuan program ini yaitu memperkenalkan kebudayaan, nilai-nilai tradisional dan juga kegiatan sosial terhadap masyarakat setempat melalui pengalaman langsung dengan melihat bagaimana nilai-nilai tradisional tersebut masih dihidupi oleh masyarakat setempat dan juga melalui praktek nyata untuk memperkuat antara hubungan masyarakat lokal dan masyarakat desa dengan praktik nyata melalui kegiatan sehari-hari masyarakat setempat. Dan untuk program ini dirancang melalui bentuk half day tour dan dibatasi oleh 10 peserta agar tetap intensif antara interaksi masyarakat kota dan juga masyarakat desa. Dan untuk transportasi yang digunakan yaitu angkot, yaitu moda lokal yang tergolong mudah diakses dan terjangkau. Selanjutnya untuk meeting point-nya yaitu di BNR atau tepat di depan Jungle Water Park, yaitu tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh peserta. Dan untuk penjelasan setiap objeknya yaitu dengan durasi yang berbeda-beda tergantung terhadap penjelasan objek tersebut. Dan untuk fasilitas yang disediakan selama proses berlangsung yaitu akomodasi, makan, transportasi, pemandu wisata, dan juga perlengkapan eksplorasi demi kenyamanan peserta. Baik, berikutnya masuk kepada itinerary, di mana kegiatan dimulai pada pukul 7.30, yaitu penjemputan peserta di depan Jungle Water Park BNR, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Saung Eling. Ketika sampai di Saung Eling, peserta diberikan briefing mengenai tata tertib dan juga pengenalan kawasan. Berikutnya adalah kunjungan ke rumah produksi makanan dan kue tradisional, di mana peserta diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana proses pembuatan dari makanan ataupun kue tradisional khas Lembur Sawah. Selanjutnya adalah kunjungan ke spot mata air, di mana nantinya peserta diberikan informasi mengenai filosofi dari 3 mata air, yaitu ada kahuripan, kahirupan, dan juga kabuyutan. Selanjutnya adalah kunjungan spot bambu, di mana nanti peserta diberikan informasi mengenai jenis-jenis bambu yang ada di Lembur Sawah dan juga manfaatnya. Salah satunya yaitu adalah sebagai material pembuatan rumah oleh masyarakat Lembur Sawah. Selanjutnya yaitu adalah pengamatan edukasi rumah adat Sunda. Di Lembur Sawah terdapat satu rumah adat Sunda yaitu rumah Jolopong. Nantinya peserta diberikan informasi mengenai arsitektur dan juga bagian-bagian dari rumah Jolopong. Di sini sangat interaktif. Nanti peserta bisa bertanya langsung kepada pemilik rumah mengenai sejarah yang lebih dalam lagi. Berikutnya adalah penelusuran dan edukasi tentang situs Sembah Jangkung maupun situs Kabayan. Nantinya peserta diberikan informasi mengenai situs-situs tersebut, dari sejarah dari situs tersebut maupun kebudayaan yang dilestarikan oleh masyarakat sekitar. Berikutnya adalah pengenalan tanaman nilam. Di sini peserta diberikan informasi mengenai karakteristik dan juga manfaat dari tanaman nilam. Salah satu manfaatnya, tanaman nilam ini adalah penghasil minyak atsiri, di mana minyak atsiri ini bisa digunakan untuk salah satu bahan kosmetik maupun parfum. Selanjutnya adalah kunjungan homestay bambu. Peserta diberikan informasi mengenai homestay bambu dan juga di sini peserta diberikan waktu bebas dikarenakan mengingat jalur trekking yang dilalui oleh peserta lumayan panjang dan membuat peserta lelah. Jadi peserta bisa beristirahat sejenak di homestay sebelum melanjutkan perjalanan. Selanjutnya yaitu edukasi penyulingan nilam. Di tempat penyulingan nilam ini peserta diberikan informasi mengenai bagaimana cara menyuling nilam dari awal hingga akhir dan juga informasi mengenai minyak atsiri
minyak atsiri tersebut dijual ke perusahaan apa saja. Berikutnya adalah penelusuran dan edukasi situs Langlang Buana. Di sini peserta diberikan informasi mengenai sejarah dari situs tersebut. Berikutnya dilanjutkan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan siang yang dilakukan di Saung Eling. Selanjutnya dilanjutkan edukasi dan pembuatan kue randa kasasar. Kue randa kasasar ini merupakan kue tradisional khas Lembur Sawah, di mana nanti peserta diberikan kesempatan untuk membuat kue randa kasasar secara bersama-sama dan juga mencicipinya setelah sudah jadi makanan. Berikutnya edukasi pembuatan sandal. Nantinya peserta diberikan informasi mengenai bagaimana cara membuat sandal dari awal hingga akhir. Kemudian informasi mengenai sandalnya akan dijual ke pasar mana saja, dan ini sifatnya juga interaktif. Nantinya peserta bisa bertanya langsung kepada pemilik home industry dari sandal tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan bermain game tradisional. Permainan game tradisional ini dilakukan di Saung Eling Sentre, di mana nanti para peserta dapat bermain rangku alu, bakiak, dan juga bakiak batok. Selanjutnya adalah penutupan, di mana di sesi ini dilakukannya penutupan dan juga pesan dari peserta, dan dilanjut pengantaran kembali ke poin awal, yaitu di Jungle Water Park di BNR. Masuk pada penjelasan selanjutnya, yakni berkaitan dengan perencanaan peta jalur wisata. Jalur wisata adalah suatu aspek dalam program wisata yang tentunya untuk memudahkan aktivitas wisatawan dalam menentukan jalur mana yang harus dilalui. Pada perencanaan peta jalur wisata tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah pertimbangan dari pembuatan jalur wisata tersebut. Pertimbangan ini dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan potensi dari objek wisata yang dilalui. Lalu yang kedua adalah kedekatan geografis. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kondisi dan kepadatan jalan. Lalu ada tema dari jalur tersebut bagaimana. Dan yang terakhir adalah kriteria wisatawan tersebut. Berdasarkan potensi objek wisatanya yang diusung dalam Heritage World Program ini, yang diunggulkan adalah cultural exploration, tentunya membuat jalur wisata yang tidak membosankan dan membuat wisatawan dapat melalui objek-objek yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan kedekatan geografis. Setelah dilakukannya ISO area polygon, didapatkan hasil yakni dalam radius 400 meter, 800 meter, dan 1200 meter. 400 meter yakni pada berwarna krem pada peta, lalu 800 meter yakni berwarna hijau pada peta, dan 1200 meter yang berwarna biru pada peta. Dan dapat dilihat di sini bahwasanya pada area di jalur utama program yakni yang berwarna merah, jalur tersebut memiliki banyak objek-objek yang telah ditentukan, yang telah dimarking, sehingga pada area 400 meter atau radius 400 meter ini menjadi salah satu fokus utama untuk dibuat jalur wisata program yang mengusung konsep cultural exploration berjudul Heritage Walk. Dan dilanjutkan pada elemen-elemen peta tersebut, ada beberapa elemen-elemen yang ada pada peta, yakni pertama adalah berkaitan dengan peta utama, yakni peta jalur program tersebut yang menampilkan jalur atau jalan dari program, yakni ada jalan utama program yang berwarna merah dan jalan lain yakni berwarna oranye. Lalu dilanjutkan dengan legenda dari program tersebut, yakni ada objek dari program wisata, yakni ada beberapa objek-objek yang telah ditampilkan seperti bengkel sendal, homestay bambu, hingga meeting point yang terlihat pada insert peta. Insert peta di sini digunakan dua insert peta, yakni insert peta keseluruhan dari Kelurahan Mulyaharja dan insert peta dari Kota Bogor itu sendiri untuk menunjukkan di mana letak titik Kelurahan Mulyaharja. Selanjutnya, pada peta tersebut juga terdapat judul peta. Judul peta ini juga berfungsi untuk menginformasikan bahwasannya peta ini sebagai peta jalur wisata Kelurahan Mulyaharja. Lalu pada peta juga terdapat elemen arah mata angin. Arah mata angin ini berfungsi untuk menunjukkan posisi dari objek-objek, baik di posisi utara, selatan, ataupun barat. Dan pada peta tersebut juga terdapat skala. Skala ini tentunya berfungsi untuk menunjukkan jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Lalu bagaimana dengan alur dari program ini? Alur program ini tentunya dimulai dengan penjemputan di meeting point. Lalu dilanjut pada jalur merah ini, yakni sebagai jalan utama program menuju area Saung Eling Center sebagai wisata utama. Setelah itu menuju pada objek-objek selanjutnya seperti Langlang Buana, rumah produksi makanan, hingga di akhir nanti menuju ke bengkel sendal dan menuju kembali ke Saung Eling Center untuk melakukan sesi dari program selanjutnya.
Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.